Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prasetyawan, NIM 19023 11 04 kali 8, kelas A, program studi Ekonomi Bangunan, Universitas Trunojoyo Madura. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep distribusi pendapatan Muhammad Abdul Manan dalam perspektif Basic Values of Economic System Kapitalis. Distribusi menjadi hal penting dalam sistem ekonomi, baik itu konvensional maupun sistem ekonomi Islam, karena berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi, tapi juga aspek sosial dan politik. Dalam sistem ekonomi Islam, hal distribusi menjadi visi dalam ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia, yaitu untuk mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah, yaitu bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama? Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat? Kondisi saat ini masih banyak terjadi ketimpangan, banyak terjadi ketidakmerataan, dan timbul ketidakselarasan dalam hal distribusi. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam sistem ekonomi yang saat ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju, yaitu sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalisme. Secara umum, sistem ekonomi kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. Hal ini berarti ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat dan kemudian memberikan kebebasan secara penuh kepada penduduk untuk mengambil kekayaan atau mengambil hasil produksi sebanyak yang mereka mau sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Pada akhirnya, asas ini menyebabkan yang menjadi penguasa atas faktor produksi adalah para kapitalis, mereka para pemilik modal, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu berpihak kepada mereka dan mengorbankan kepentingan rakyat. Kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang pertama adalah kebebasan yang terlampau bebas. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalisme menganut sistem pasar bebas, di mana kebebasan tersebut telah melahirkan apa yang disebut dengan Darwinisme sosial dalam hal alokasi sumber daya ekonomi. Kemudian yang kedua, pasar hanya memihak kepada kapitalis. Sistem ekonomi kapitalisme telah menyerahkan semua kegiatan ekonominya ke pasar. Di pasar hanya dikuasai oleh golongan-golongan tertentu saja, hanya dikuasai oleh para kapitalis, para orang-orang yang mempunyai daya beli tinggi, sehingga ada golongan masyarakat menengah ke bawah yang terabaikan akan hak dan kewajibannya. Yang ketiga adalah sekularisme dan materialisme. Paham sekularisme menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus dipisahkan dengan ilmu agama, dan anggapan ini mengabaikan aturan normatif dan moral yang ada. Serta materialisme adalah anggapan bahwa materi adalah segala-galanya. Mencari solusi dengan distribusi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, di mana usaha untuk mengalokasikan sumber daya atau mendistribusikan kekayaan itu ditujukan untuk mencapai falah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dalam pemerataan. Landasan mengenai distribusi dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua adalah adil. Dan yang ketiga, kejujuran dalam bertransaksi. Ayat Al-Quran tentang distribusi. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Isra ayat 29-30. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu telah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Maha
Dia maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Mekah adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Kemudian ada Al-Quran Surat Al-Zariyat ayat 19, Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9, dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92. Hadis tentang distribusi. Saya lebih utama dengan mukmin. Barang siapa yang mati dan ia punya hutang, tidak meninggalkan apapun, maka saya membayarnya. Barang siapa meninggalkan harta, maka ahli warisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah. Hadis riwayat Ahmad. Dan seterusnya ada hadis dari riwayat Ibnu Majah, dan ada hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Konsep distribusi Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Beliau adalah seorang guru besar di Islamic Research and Training Institute Development Bank, Jeddah. Ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulisnya, salah satunya yaitu Islamic Economic Theory and Practice. Distribusi pendapatan merupakan salah satu permasalahan dalam ekonomi yang membuat para tokoh ekonomi tertarik untuk membahas hal tersebut, sehingga menimbulkan banyak perdebatan seperti apa yang telah diungkapkan oleh Muhammad Abdul Manan. Sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokratis di dunia. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional di antara mereka berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sedangkan bagian terbesarnya adalah orang miskin. Kemudian Muhammad Abdul Manan merumuskan 12 kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada sekelompok masyarakat saja. Yang pertama, pembayaran zakat dan usr. Yang kedua, pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi. Yang ketiga, pemberian hak untuk sewa ekonomi murni. Yang keempat, implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan. Yang kelima, mendorong pemberian pinjaman lunak. Selanjutnya, mencegah penggunaan sumber daya yang dapat merugikan generasi mendatang. 7. Mendorong pemberian infak dan sedekah untuk fakir miskin. 8. Mendorong koperasi asuransi. 9. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah. 10. Mendorong pemberian pinjaman aktiva produktif kepada yang membutuhkan. 11. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal, basic need atau kebutuhan pokok seperti beras. Dan yang 12 yang terakhir, menetapkan kebijakan pajak selain zakat dan usr untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial. Demikian adalah apa yang 12 rumusan kebijakan yang dirumuskan oleh Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan berbandingan pemikiran dengan sistem ekonomi kapitalis dalam hal distribusi. Muhammad Abdul Manan, faktor produksi bisa diakses siapa saja dengan prinsip keadilan dan kesempatan yang sama. Dalam sistem ekonomi kapitalis, faktor produksi dikuasai oleh para kapitalis, pemilik modal. Kegiatan ekonomi atau pasar dengan prinsip kerjasama saling melengkapi sesuai syariat. Kebebasan pasar yang terlampau bebas atau monopoli. Ekonomi dibangun atas dasar agama Islam. Dalam sistem ekonomi kapitalis, adanya sekularisme, yaitu memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Kekayaan dan pendapatan dialokasikan secara adil dan merata. Kekayaan dan pendapatan hanya terkonsentrasi pada golongan kaya tertentu. Boleh mencari keuntungan dengan cara yang dibenarkan dan tetap memperhatikan hak orang lain. Materialisme,
yaitu menganggap bahwa materi adalah segala-galanya baginya. Distribusi dilakukan oleh lembaga atau individu sesuai syariat. Distribusi diserahkan kepada mekanisme pasar. Itulah perbandingan antara pemikir Muhammad Abdul Manan dengan sistem ekonomi kapitalis dalam hal distribusi. Manan memandang kebutuhan Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Manan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental, yaitu basis yang paling mendasar. Selanjutnya, Manan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena kepemilikan orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki lebih banyak harta daripada yang lain adalah hal yang wajar. Asalkan keadilan sesama manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua orang. Demikian penjelasan dari saya mengenai konsep distribusi Muhammad Abdul Manan, perspektif basic values sistem ekonomi kapitalis. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.